Video kali ini kita akan membuat EA switching dengan menggunakan konsep smart money di mana terjadi pause atau break of the structure. EA akan melakukan entry dan kemudian akan close pada saat terjadinya breakout dengan sinyal terbalik ya. Detailnya dari konsep ini akan kita jelaskan. Kita akan lanjut ke code untuk membuat EA switching dengan konsep smart money atau smart money konsep. Untuk membuat EA umumnya kita punya standar code ya, atau format code yang sering kita gunakan. Ya, di sini kita akan membuka posisi buy dan sell. Kita sudah bisa bikin define untuk variable yang kita gunakan, di mana buy itu kita kasih nilai 0, sell untuk nilai 1. Dan untuk include ya, kita bisa gunakan include untuk thread dan simbol informasi. Dua ini sering kita gunakan juga dalam membuat sebuah EA. Oke, dan di awal untuk init kita sudah bisa tentukan pair apa yang mau kita gunakan. Ya, jadi kita initial untuk simbolnya ya. Simbol ini menggunakan kelas yang ada di simbol informasi, dan kita kasih tahu informasi simbol apa yang akan kita gunakan atau pair apa yang akan kita gunakan. Oke, untuk bagian ontick biasanya kita akan membuka posisi atau melakukan trading bila ada candle baru atau pembentukan candle baru. Jadi kita di sini sudah punya function new candle ya. New candle ini akan mengecek ya apakah terbentuknya candle baru atau tidak gitu loh. Jadi ini adalah code standar yang kita gunakan ya. Kemudian dari situ kita akan cari sinyal. Kalau ketemu sinyalnya kita akan lakukan transaksi open buy dan sell-nya di dalam bagian fungsi ini, dan kita akan tentukan untuk stop loss-nya. Oke, nah untuk get signalnya kita masih belum ada code-nya. Nanti kita akan buat sesuaikan dengan konsep kali ini. Kita akan menggunakan konsep smart money konsep ya. Jadi pada saat terjadi change of the character, di mana terjadi break ya dari area support resisten, ya kita akan open posisi buy ataupun sell gitu. Oke, nah kemudian dia akan dilanjutkan di mode untuk transaksi untuk proses opennya dan seterusnya gitu. Oke, nah ini kode dasarnya. Kita mulai dari pembuatan EA kita. Di sini saya akan buatkan input ya untuk menentukan lot size-nya, kemudian rasio TP-nya, dan untuk indikator ya kita menggunakan indikator zigzag ya. Jadi nanti sini akan kita buat input untuk depth, deviation, dan backstep-nya. Oke. Kemudian kita akan buat untuk handling-nya, untuk handling zigzag-nya ya, di mana di sini kita akan define dulu zigzag-nya itu. Ya, buat variable pair terlebih dahulu. Oke, jadi kita sudah punya variable pair-nya, kemudian kita akan jalankan di time frame sesuaikan dengan chart. Kemudian nama indikatornya kita akan gunakan zigzag. Zigzag sendiri ada di dalam folder sampel ya. Ini yang mau kita gunakan. Jadi example zigzag. Oke. Kemudian ini parameter yang kita gunakan, parameter ini. Kemudian deviation, kemudian step. Oke. Dan untuk bagian on the init-nya kita juga bisa cek juga if gadget ini tidak sama dengan invalid handle, maka kita akan indikator rilis pada bagian on the init ya. Ya, jadi kita akan lepaskan menggunakan akses penggunaan dari handling ini. Nah, oke, ini sudah kita buat. Kita akan cek juga apakah hazard ini sama dengan invalid. Ya, kalau invalid handling, maka kita akan batalkan proses lanjutannya ya, karena inisialnya gagal. Ya, ini sudah kita lanjut ke bagian ontek. Ontek untuk fungsi new candle-nya sudah ada, sudah oke. Kita akan langsung ke bagian signal. Pada bagian signal ini kita akan buat dulu structure untuk signalnya. Jadi saya bikin structure yang terdiri dari INT index dan double price-nya. Jadi di sini kita akan buat untuk menyimpan data informasi dari zigzag itu sendiri. Oke, untuk code zigzagnya, pertama kita akan akses sebanyak 500 buffer dari zigzag itu. Jadi kita akan buat variable n-bar tuh kurang lebih 500 bar yang akan kita akses gitu. Jadi ke belakang sekitar 500 candle yang akan kita gunakan untuk membaca pergerakan zigzagnya. Nah, tergantung kita menggunakan
settingan zigzag itu kalau besar-besar biasanya jumlah candle-nya besar gitu ya, tapi kalau zigzagnya dengan input yang kecil biasanya juga kayak berdekatan, jadi tidak perlu terlalu banyak gitu. Ya, jadi untuk mengakomodir kalau settingan kita menggunakan ikutan zigzag yang besar, maka kita siapin besar aja di sini 500 contohnya. Oke, nah ini standar ya kita untuk akses informasi dari sebuah indikator. Kemudian data yang kita dapat dari indikator zigzag ini akan dimasukkan dalam array ZZ ya. Nah, di sini kita akan mencari ya titik-titik dari indikator itu. Zigzag itu kan naik turun ya, atas bawah, atas bawah. Jadi kita akan cari titik-titiknya itu ya, titik di ujung dari paling sebelah kanan menuju ke sebelah kiri, kita akan cari titik-titiknya. Dan di sini kita cukup mencari sebanyak 3 titik aja ya, karena yang kita butuhkan sebetulnya 2 titik untuk high low-nya, dan titik yang ke index sentrol itu kan belum stabil gitu ya. Itu menentukan breakout atau tidak gitu. Jadi sebetulnya kita cukup cari 3 titik aja. Jadi kalau sudah ketemu 3 titik kita break. Oke. Lanjut di sini kita akan cari harga open dan close ya. Kemudian kita cek ya di titik paling kanan itu kalau dia lebih besar daripada titik kedua ya. Zigzag itu kan modelnya seperti V ya, seperti V ya, di mana ujung ini adalah 0, 1, 2 gitu ya. Seperti V ya, jadi kita bisa bisa V, bisa M lah ya, bisa V, bisa V terbalik ya gitu ya. Jadi paling ujungnya itu adalah 0 ya, titik 0, kemudian 1, 2. Nah, kita akan membandingkan posisi yang 0 dengan 2. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Kalau 0 itu lebih besar daripada titik yang kedua itu gitu ya. Berarti trennya kelihatannya lagi 0 lebih kecil daripada 2, kan 0, 1, 2. Nah, kalau lebih kecil berarti kan dia nge-breakout ya. Kita kalau ini sudah breakout dan ini tidak sama dengan 0 ya, jadi pastikan di atas 0. Nah, kalau itu terjadi kita cek lagi ya, modelnya seperti apa, apakah open ini ya, itu posisinya di atas dari harga titik kedua itu ya. Dan harga titik kedua itu juga lebih besar daripada close, berarti candle itu close ke bawah. Nah, kalau close bawah berarti kita akan open posisi sell gitu ya. Nah, yang buy itu kebalikannya. Jadi harga SL-nya ya, area yang digunakan SL sebagai SL gitu. Jadi kalau sell itu bagian high itu ya, atau ujung dari zigzag yang bagian atas itu akan digunakan sebagai area untuk stop loss ya. Kalau untuk buy berarti kebalikannya, bagian bawah atau long-nya itu akan digunakan sebagai stop loss. Dan ini juga dikembalikan dengan parameter buy reference ini ya. Ada area di mana menjadi area support dan resisten itu ke break, kita akan open posisi gitu ya, atau memberikan informasi signal. Nah, signal ini akan dikembalikan lewat fungsi get signal ini ya. Kita ke bagian sini. Di sini akan dikembalikan masuk ke dalam variabel signal. Variabel ini akan ditransfer, dimasukin lagi ke dalam transaksi gitu. Oke, selain itu get signal juga mengembalikan harga SL ya. Kita cek ya harga SL-nya. Jadi pada saat di sini ketemu informasi sinyal sell atau buy gitu ya, juga akan di-return. Ini sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, untuk parameter buy reference itu harus ada tanda ampersand di depan supaya nilai bisa dikembalikan lewat dirinya sendiri ya. Jadi nilai ini akan ke update, dan dia masukin ke dalam transaksi juga. Oke, dikirim masuk ke dalam transaksi juga. Nah, kita akan masuk ke bagian transaksi. Transaksi ini sudah dapat informasi sinyal dan SL juga dikirim masuk ke sini gitu. Oke. Nah, di sini kita pertama akan update dulu apakah sudah ada posisi trading atau belum ada. Ya, dengan gunakan fungsi update post ini akan kita cari jumlah posisi buy dan jumlah posisi sell ya. Jadi kita bisa coba lihat dari fungsi update post ini, dia akan looping, dan di mana di dalamnya kita akan lihat berapa jumlah posisi buy dan sell yang akan kita hitung, dan ini juga dikembalikan dengan konsep buy reference, akan dikembalikan ya, nilainya balik ke sini. Oke, jadi kita sudah dapat informasi jumlah posisi buy dan posisi sell ya. Nah, dengan berdasarkan informasi ini kita akan tentukan apakah kita boleh open posisi sesuai dengan signal atau tidak. Jadi kalau misalnya sudah ada posisi buy dan ada sinyal buy lagi, kita tidak akan open ya. Jadi if buy ini harus sama dengan 0 dan ya signal itu misalnya sama dengan open buy. Nah, di sini kita akan harga SL-nya ya, area yang digunakan SL sebagai SL gitu. Jadi kalau sell itu bagian high itu
ya, atau ujung dari zigzag yang bagian atas itu akan digunakan sebagai area untuk stop loss, ya. Kalau untuk buy berarti kebalikannya, bagian bawah atau long-nya itu akan digunakan sebagai stop loss. Nah, ini juga dikembalikan dengan parameter buy reference ini, ya, open posisi buy. Tapi sebelumnya kita akan close dulu untuk posisi sell-nya, gitu. Karena kan kita switching ya, jadi sell-nya harus di-close dulu. Ya, jadi kita akan close. Nah, sebelum close kita cek apakah ada posisi sell atau tidak, ya. Itu kalau ada posisi sell, kita akan close posisi sell-nya, gitu. Oke. Dan baru kita akan open posisi buy. Nah, di sini kita butuh volume, kemudian pair-nya, kemudian harga open-nya, harga open, SL dan TP dan comment. Tuh. Oke. Nah, di sini kita butuh informasi untuk volume ya. Saya buat dulu variabel di sini double untuk volume, inisialnya adalah 0. Kemudian TP juga kita inisial 0, SL juga 0. Kemudian ada comment. Ya. Comment kita bilang akan open buy atau switch. Ini aja. Kemudian volume itu kita akan get volume. Nah, ini sudah kita bikin function ya, karena get volume itu adalah satu function yang sering kita gunakan dalam membuat AI ya. Jadi ini sudah bisa kita ulang-ulang penggunaannya, bisa kita gunakan mana get volume yang saya buat. Oke, di sini ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan apakah volume ini nanti bisa di martingale atau tidak ya, atau di increment atau menggunakan ATR dan seterusnya. Jadi kita tinggal ubah di bagian sini aja. Kalau di sini kita menggunakan fixed lot. Jadi lotnya sama, tidak berubah-ubah. Jadi kalau kita ingin mengubah misalnya menggunakan ATR dengan hitung cara ATR atau menggunakan jarak stop loss dan seterusnya, kita bisa ubah bagian sini aja. Oke. Ya, jadi sangat fleksibel buat kita untuk mengembangkan EA kita. Berikutnya kita butuh TP dan SL. Ya, TP kita tidak butuh karena kita akan close jika terjadi perubahan signal. Gitu. Sedangkan SL juga sama, kita juga akan switch ya bila ada sinyal yang berlawanan. Gitu. Jadi kita tidak perlu input TP dan SL-nya. Gitu. Untuk TP dan SL kita akan tentukan 0,0, jadi kita tidak set untuk SL-nya karena posisi ini akan di close bila terdapat signal yang berlawanan. Sedangkan untuk TP-nya kita menggunakan rasio ya 1:1 ya. Jadi rasio di sini adalah jarak harga open ke harga SL yang kita kirim ya. Nah, sebetulnya SL-nya juga boleh digunakan di sini, tapi saya lebih prefer untuk konsep ini kita tidak tentukan SL-nya ya. Tapi pada saat terjadi breakout dia akan close, tapi untuk TP-nya saya tentukan fix ya. Jadi kita akan buat untuk posisi buy berarti TP-nya di atas. Nanti dari harga open buy adalah as ya, ditambah jarak SL ini berarti SL itu adalah as dikurangin dengan SL price yang dikalikan dengan rasionya, rasio TP gitu. Oke. Rasio TP seperti ini. Oke, jadi kita sudah dapat ini, kita coba compile. Wah, ada banyak error, beberapa error di sini. Nah, ini kita sudah dapat untuk posisi signal buy, untuk posisi signal sell kita bisa copy. Else ya, jadi total sell belum ada. Kita akan open sell jika signalnya juga sell, dan kita akan close posisi buy jika sudah ada buy. Dengan kita close, kemudian kita akan info sell di sini get. Nah, untuk sell harga opennya itu menggunakan bid ya, maka TP juga menggunakan bid dari harga sell ini, karena sell itu pasti SL di atas ya, jadi SL kurang dari simbol .bid ya, supaya dapat nilai positif, dia jadi nilai negatif kali rasio. Nah, TP itu karena di bawah jadi kurang, dan ini open yang sell ya, ini gunakan harga bid. Oke, sudah. Jadi ini sudah kita buat. Set TPSL-nya tidak perlu karena kita di sini sudah set TPSL-nya langsung di dalam pada saat kita open posisi, sehingga kita tidak perlu set secara TPSL secara terpisah.
gitu. Ini kita komen saja. Oke, saya compile ulang lagi, ini tidak ada error, berarti kita bisa lanjut ke testing EA ini, gitu. Oke. Switching with SMC. Nah, contoh saya jalankan di PRXAU time frame M15 ya. Kita coba. Terus ada yang salah. Langsung shutdown. Gagal akses indikator zigzag. Indikator zigzag examples. Jadi kita ke bagian on init, kita cek apa yang salah karena gagal. Oh, ini yang salah. Ya, dia sama dengan invalid. Jadi saya balik lagi bahwa akses ini sudah benar tidak ada kesalahan. Ya, yang salah kita membuat kondisi if di sini. Ya, tadinya saya bikin tidak sama dengan, harusnya sama dengan. Jadi kalau handling dari zigzag ini sama dengan invalid, berarti kan salah ya, berarti masuk ke sini. Tapi kalau tidak sama dengan invalid, berarti udah benar boleh diteruskan prosesnya. Gitu. Jadi tadi ada kesalahan untuk bagian kondisinya. Gitu. Oke, kita coba lagi untuk backtestnya. Kita ulang. Ya, kita coba jalankan zigzagnya. Settingannya kita menggunakan simbol XAU time frame 15. Kita aktifkan visual mode-nya. Ini saya rapikan dulu. Oke, jadi pada saat terjadi break seperti ini akan open posisi buy. Ya. Dengan jarak, karena kita rasionya 1:1, berarti dari harga SL-nya harusnya itu ada di sini. Ya, jadi sekitar kurang lebih adalah 1000 poin gitulah, maka TP-nya juga kurang lebih sama. Gitu. Oke. Sorry, opennya di sini ke sininya kurang lebih segini ya, 1200 kurang lebih ya, kurang lebih 1200. Oke, gitu. Nah, ini kita lanjutkan backtestnya. Saya percepat saja ya, kita bisa lihat dan nanti kita lihat hasil backtestnya. Hasil backtestnya kita bisa lihat, ini hasil backtestnya. Tesnya ya, profitnya lumayan. Bentar. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. EA menggunakan smart money concept, di mana terjadi breakout pada structure, kita akan open posisi dan TP-nya menggunakan rasio terhadap jarak area lower atau higher dari structure tersebut gitu. Oke, demikian video kita untuk kali ini tentang smart money concept ini, tepatnya switching dengan smart money concept gitu. Dan untuk video-video berikutnya, kita butuh masukan dan ide juga dari teman-teman. Kira-kira ingin kita buatkan video dengan konsep seperti apa? Silakan informasi ke kita dan kita akan bantu buatkan EA edukasi sesuai dengan ide masukan dari teman-teman. Ya, demikian video kali ini ya. Kita sudah buat EA dengan EA switching dengan smart money concept. Dan untuk video berikutnya, boleh teman-teman memberikan ide juga ke kita atau apa kendala teman-teman selama membuat EA, silakan diinfokan lewat komen. Nanti kita akan coba buatkan EA yang relate dengan permasalahan teman-teman atau topik-topik yang ingin dipelajari lebih mendalam. Gitu. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama dengan kita.